Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizni Hidayani dengan NIM 10 12 02 36 68. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas video saya dengan mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Dr. Fahru Razi, SPDI MA. Adapun materi yang akan saya jelaskan mengenai Kitabuz Zakati. Ini sesuatu kitab pada menyatakan tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajiblah zakat pada 5 dalam perkara. Wahiyal mawashi, itu binatang ternak. Wal asmanu, dan emas perak. Wazuru', dan biji-bijian. Wathimaru, dan buah-buahan. Wa urudut tijaroti, dan harta perniagaan. Fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu, maka adapun bermula binatang ternak, maka wajiblah zakat. Fi thalathati ajnasin minha, pada 3 segala jenis. Wahiyal ibilu, dan bermula itu maka. Wal baqaru, dan lembu. Wal ghanamu, dan kambing. Wasyara itu, dan bermula segala syarat. Wuzubiha sittatu asya'a, wajibnya zakat pada binatang ternak itu 6 segala perkara. Al-islamu, Islam. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wal milkut tammu, dan milik sempurna. Wal nisabu, sampai nisab. Wal haulu, sampai haul. Maksudnya adalah pas dimiliki oleh pemiliknya selama setahun. Wassaum, dan digembalakan, dilepaskan untuk mencari makan sendiri, bukan binatang ternak. Wal ammal athmanu fasyai'ani, dan adapun bermula itu niscaya maka 2 perkara. Adz-dzahabu, emas. Wal fiddatu, dan perak. Wasyara itu wujubiz zakati, dan bermula segala syarat wajib zakat. Fiha khamsatu asya'a, padanya 5 perkara. Al-islamu, Islam. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wal milku tammu, dan milik sempurna. Wan nisabu, dan sampai nisab. Wal haul, dan dimiliki pas setahun. Wa amma zuru'u fatajibuz zakatu, dan adapun bermula biji-bijian itu niscaya maka wajib zakat. Fiha bithalathati syara'ita, padanya itu dan 3 segala syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun, bermula adanya ianya biji-bijian, adanya barang oleh manusia. Maksudnya barang adalah tanaman, jadi tanaman yang ditanam oleh manusia, bukan tumbuh dengan liar. Wa ayyakuna qutan muddakharan, bahwa adanya itu biji-bijian makanan pokok yang bisa disimpan lama, contohnya seperti padi dan gandum. Wa ayyakuna, dan bermula ianya biji-bijian, nisoban, itu sampai nisab. Wa huwa khamsatu awsuqin, dan bermula dianya biji-bijian itu 5 wasak. Jadi 1 wasak adalah 60 sak. Jadi 5 wasak kurang lebihnya 653 kg. La kisron alaiha, yang tidak ada kulit ataupun wujud di atasnya, di atas biji-bijiannya. Maksudnya dengan tidak ada kulit ataupun wujud di atas biji-bijian tersebut, contohnya makanan pokok adalah padi. Nah, padi ketika sudah dizakatkan, dia sudah berbentuk beras. Tidak lagi ada kulit di atasnya seperti padi tadi. Jadi dizakatkan adalah beras yang tidak memiliki kulit ataupun wujud di atas biji-bijian tersebut. Adapun i'rab dari penjelasan tadi ada 5. Yang pertama dzaraf, hal, tamyiz, na'at, dan juga huruf jar. Adapun pengertian dzaraf yaitu suatu isim yang mansub, yaitu yang berharokat fathah dan menjelaskan tempat dan waktu. Jadi dzaraf terbagi 2. Dzaraf makan, yaitu menjelaskan tentang tempat, dan dzaraf zaman, menjelaskan tentang waktu. Dan di penjelasan sebelumnya tidak memiliki dzaraf. Yang kedua, hal. Hal adalah isim yang mansub, yang berharokat fathah, menjelaskan tentang peristiwa ataupun keadaan yang belum jelas. Contohnya seperti
Budi pergi dengan menggunakan kendaraan. Belum jelas apakah itu mobil, motor, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Dan di penjelasan sebelumnya tidak ada hal. Yang ketiga adalah tamyiz. Nah, tamyiz adalah kata penjelas untuk menjelaskan kesamaran bilangan. Jadi, bilangannya ini adalah isim nakhirah, artinya umum. Nah, ini dari angka 9 sampai 99. Karena kalau angka 1 sampai 8 itu masih tergolong sedikit, sebab itulah tidak masuk ke tamyiz. Tamyiz terbagi dua, yaitu tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Nah, tamyiz zat ini berfungsi menjelaskan satu kata. Nah, tamyiz zat ini terbagi 4. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, berat ataupun timbangan. Yang ketiga, takaran, seperti 1 liter, 2 liter. Dan yang keempat, jarak ataupun luas. Nah, di penjelasan sebelumnya tentang kitabuz zakatu tidak ada tamyiz, karena di sana hanya menjelaskan angka 5, angka 3, angka 6, dan angka 2. Jadi itu tidak tergolong karena kan tamyiz dari angka 9 sampai 99. Sedangkan di kitabuz zakat penjelasannya tadi hanya di bawah angka 1 sampai 8. Jadi tidak termasuk tamyiz. Adapun tamyiz nisbah artinya keraguan yang ada pada suatu kalimat. Nah, tamyiz nisbah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama muhawal, yang kedua ghairu muhawal atau perpindahan. Yang keempat adalah na'at. Na'at adalah kata sifat yang mengikuti isim sebelumnya untuk menjelaskan sifat atau keadaan isim tersebut. Nah, di penjelasan kitab zakat itu na'at ada dua. Yang pertama adalah at-tammu yang artinya sempurna. Nah, tadi kan arti dari na'at adalah kata sifat yang mengikuti isim sebelumnya untuk menjelaskan sifat. Nah, maksudnya at-tammu ini sempurna. Nah, sempurna apa? Balik ke belakangnya yaitu wal milku, milik. Jadi sempurna milik, milik sempurna. Yang sempurna apa? Kepemilikan dari barang tersebut. Yang kedua adalah mudakharan, yang bisa disimpan lama. Nah, apa yang bisa disimpan lama? Balik ke sebelumnya adalah kutan, makanan pokok. Jadi, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Naatnya adalah mudakharan. Yang kelima adalah huruf jar. Nah, huruf jar terbagi menjadi 19, yaitu min, ila, an, ala, fi, robba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu, bi, la, ka, mudh, mudhu, hatta, asya, ada, kola, dan waw sukun. Adapun di penjelasan kitab zakat ada 5 huruf jar. Yang pertama adalah fi khamsati. Huruf jarnya adalah fi khamsati majrur karena tanda kisrah ataupun harokat kisrah di belakang. Nah, yang kedua fi salasati. Jadi huruf jarnya adalah fi salasati majrur karena berharokat kasrah di belakang. Yang ketiga adalah bi salasati. Bi huruf jar, salasati majrur karena berharokat kasrah di ujung. Yang keempat alaiha. Huruf jarnya adalah ala, ha adalah majrur. Kenapa? Meskipun majrur itu berharakat kasrah, sedangkan ha ini adalah isim bina. Jadi isim bina itu barisnya tidak dapat diubah. Nah, huruf jar ini majrur terjadi apabila ada huruf jar di depannya. Jadi, karena itu adalah isim bina, dia tidak bisa berubah menjadi kasroh. Karena isim bina pada kenyataannya barisnya tidak dapat diubah. Jadi, isim bina hanya kedudukannya majrur ketika ada huruf jar di depannya. Yang kelima adalah minha. Huruf jarnya adalah min, ha majrur. Nah, ha ini adalah isim bina yang barisnya tidak bisa diubah. Dan ia bisa menjadi majrur karena ada huruf jar di depannya. Nah, adapun hukum i'rab isim bisa dijar dengan kasroh maupun fathah. Jadi, seperti minha tadi, nah itu kan ujungnya berbaris fathah. Nah, itu bisa dijar karena itu salah satu hukum i'rab isimnya. Nah, kenapa barisnya ataupun harokatnya tidak bisa diubah menjadi kasroh? Karena ha adalah isim bina. Isim bina garisnya tidak bisa diubah.
Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.